deretan kader Gerindra NTT yang menang tarung pada pemilu 2024. Sobat, menghadapi pemilu kada serentak 2024, Partai Gerindra di Nusa Tenggara Timur telah menjagokan 18 kader maju dan bertarung sebagai calon wakil gubernur maupun calon bupati, wakil bupati, dan wakil wali kota. Dari sejumlah kader yang ikut bertarung, kami mencatat setidaknya ada 6 politisi yang notabene merupakan kader Gerindra dipercayakan rakyat NTT untuk menjadi pemimpin. Berikut ini deretan kader Partai Gerindra yang berhasil memenangi pertandingan politik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di NTT yang kami sadur dari sejumlah sumber. Pertama, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma. Joni Asadoma merupakan pria asal Alor kelahiran Denpasar pada tanggal 8 Januari tahun 1966 atau berusia 58 tahun saat ini. Ia merupakan seorang purnawirawan Polri yang jabatan terakhirnya adalah analis kebijakan utama bidang Misinter di Fubinter Polri. Niat mulia menjadi pemimpin NTT rupanya telah dimatangkan Joni Asadoma sebelum pensiun. Hal itu dapat diketahui setelah mengakhiri jabatan sebagai Kapolda. Ia pun langsung berpartai. Pada tanggal 1 Februari tahun 2024 lalu, Joni Asadoma memastikan dirinya sebagai kader Partai Gerindra yang dikomandani oleh Prabowo Subianto. Setelah mengantongi kartu tanda anggota Gerindra, niatnya menjadi pemimpin di NTT makin menggebu-gebu. Ia mulai aktif berpolitik dengan tampil memberikan dukungan kepada Prabowo dan Gibran pada Pilpres 2024. Asadoma kini telah menjadi wakil gubernur NTT mendampingi Melki Lakalena sebagai gubernur NTT terpilih dari Partai Golkar. Setidaknya Joni Asadoma telah membanggakan Prabowo Subianto, Gerindra, dan rakyat NTT. Kedua, Bupati Kabupaten Kupang Yos Lede. Bernama lengkap Yosef Lede, politisi Partai Gerindra kelahiran Saburai Jua, tanggal 25 Desember tahun 1975, kini berusia 49 tahun. Yos Lede disebut kader terbaik dan loyal di Partai Gerindra Kabupaten Kupang. Berkat loyalitas dan kerja kerasnya, ia pun terpilih menjadi anggota DPRD selama 4 periode. Periode tahun 2009 sampai tahun 2014, periode tahun 2014 sampai tahun 2019, periode tahun 2019 sampai tahun 2024 untuk DPRD Kabupaten Kupang dan periode tahun 2024 sampai tahun 2029 untuk DPRD Provinsi NTT. Setelah menang pada Pileg 2024, Yos Lede mengundurkan diri dan maju sebagai calon Bupati Kabupaten Kupang didampingi Aurum Titu Egi sebagai calon wakil bupati. Saat ini Yos Lede sedang menunggu waktu pelantikan untuk memimpin dan membangun Kabupaten Kupang 5 tahun ke depan. Ketiga, Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis. Bernama lengkap Serena Cosgrova Francis, merupakan kader Partai Gerindra Nusa Tenggara yang berani tampil di panggung politik 2024. Serena Francis sesungguhnya politisi Partai Gerindra yang resmi jadi kader sejak tahun 2022 setelah mengakhiri pendidikan tinggi. Ia bangga atas proses pengkaderan atau generasi di internal Gerindra NTT cukup baik dengan membuka ruang bagi kaum muda. Salah satu kesempatan diberikan Gerindra, yakni pada pemilu legislatif kali lalu. Ia diakomodir sebagai calon anggota DPR RI Dapil NTT 2, walau hasilnya hanya bertengger di urutan kedua. Ia kemudian memastikan diri maju sebagai calon wakil wali kota Kupang mendampingi Christian Widodo dan kini telah ditetapkan sebagai pasangan terpilih untuk memimpin kota Kupang 5 tahun ke depan. Keempat, Wakil Bupati Belu Vicente Gonçalves. Bernama lengkap Vicente Hornay Gonçalves, pria kelahiran Maubara pada tanggal 12 Desember tahun 1974 atau berusia 50 tahun saat ini. Gonçalves merupakan kader Partai Gerindra di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ia mulai berkarir di Partai Besutan Prabowo Subianto ini sejak tahun 2024. Di tahun 2024, Gonçalves yang merupakan seorang aparatur sipil negara lingkup Kabupaten Belu itu mengundurkan diri dan terjun ke politik. Jabatan terakhir di pemerintahan yakni Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belu tahun 2022 hingga mengundurkan diri. Menghadapi pemilu kada 2024, ia menerima tawaran Willy Lai calon bupati dari Partai Demokrat. Kini Vicente Gonçalves kader Gerindra itu siap dilantik menjadi wakil bupati Belu tahun 2024 sampai tahun 2029 mendampingi Willy Lai. Kelima, Bupati Ngada Raimundus Bena. Bernama lengkap Raimundus Bena, sosok bertubuh pendek dan energik, kelahiran Ngada pada tanggal 7 Januari tahun 1973 atau berusia 51 tahun saat ini.
Raimundus pernah menjadi sekretaris Partai Demokrasi Kebangsaan tahun 2008 sampai tahun 2014 dan Partai Kebangkitan Bangsa sejak tahun 2020 sampai tahun 2022. Keluar dari kedua partai tersebut, Raimundus kemudian menjadi kader Gerindra dan diberi kepercayaan menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Ngada sejak 2022 hingga saat ini. Raimundus sebenarnya seorang wakil Bupati Ngada bersama Bupati Andreas Paru sejak 2021. Namun keduanya memilih jalan pisah pada pemilu Kada 2024. Raimundus memilih Ketua DPRD Ngada Bernardinus D. Ngebu kader PKB sebagai calon wakil Bupati Ngada. Pasangan Raimundus dan Bernardinus memenangi pertarungan politik di Ngada dan siap menyukseskan program nasional. Keenam, Wakil Bupati Manggarai Barat Julianus Weng. Julianus Weng, pria kelahiran Manggarai Barat pada tanggal 15 Juli tahun 1966. Ia merupakan Wakil Bupati Petahana yang terpilih kembali sebagai Wakil Bupati untuk periode kedua bersama Bupati Petahana Edi Stasius Endi. Saat terpilih menjadi Wakil Bupati periode kedua, Julianus Weng berkartu anggota Partai Gerindra. Ia aktif di Gerindra sejak tanggal 3 September tahun 2024. Berikut daftar kader partai lain yang didukung Partai Gerindra. Pertama, Kabupaten Manggarai Timur. Di Manggarai Timur, Partai Gerindra mendukung pasangan Agas Andreas, Tarsisius Syukur dan keluar sebagai pemenang. Andreas Agas Ketua PAN, sedangkan Tarsisius kader PKB. Kedua, Kabupaten Sumba Timur. Di Kabupaten Sumba Timur, Partai Gerindra mendukung pasangan Umbu Peguwali dan Yonar Hanud Sehani dan keluar sebagai pemenang. Umbu Peguwali kader Golkar, sedangkan Yonatan Hani kader Nasdem. Ketiga, Kabupaten Sumba Tengah. Kabupaten Sumba Tengah, Partai Gerindra mendukung pasangan calon Paulus Sekayu Karugu Limu dan Martinus Umbu Joka dan keluar sebagai pemenang. Paulus Peguwali sebagai Ketua DPD Nasdem, sedangkan Martinus Umbu Joka kader PDI Perjuangan. Keempat, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Gerindra mendukung pasangan calon Edward Markus Lioe Joni Armi Konai dan keluar sebagai pemenang. Kelima, Kabupaten Sika. Di Kabupaten Sika, Partai Gerindra mendukung pasangan calon Juventus Prima Yoris, Simon Subandi Supriyadi dan keluar sebagai pemenang. Juventus kader PSI, sedangkan Simon keluar dari PKB dan melamar ke Partai Golkar. Keenam, Kabupaten Rotendao. Kabupaten Rotendao, Partai Gerindra mendukung pasangan calon Paulus Henuk Apremoy Detan dan keluar sebagai pemenang. Paulus Henuk kader Perindo, sedangkan Apremoy Detan kader PSI. Ketujuh, Kabupaten Saburai Jua. Di Kabupaten Saburai Jua, Partai Gerindra mendukung pasangan calon Krisman Bernard Riwu Kore Tobias Uli dan keluar sebagai pemenang. Krisman Kore kader PDI Perjuangan, sedangkan Tobias Uli kader Demokrat. Demikian sobat kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa.